Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Made Urip melanjutkan agenda resesnya dengan turun ke bawah, menemui para petani dan keramat subak di Slemadak Barat, Tabanan. Pada kesempatan itu, Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga langsung menggelontorkan bantuan aspirasi tahun 2017 di Tabanan senilai total 1,3 miliar yang dipusatkan di Desa Lumbung, Banjar Dajan Semes, Slemadak Barat, Tabanan. Kedatangan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Made Urip disambut Camat Slemadak Barat Ketut Suyana Putra bersama Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tabanan Imade Subagya beserta Ketua PAC PDP Kerambitan Ketut Arsanayasa alias Ketut Sadam yang dihadiri Ketua Kelompok Tani Ternak Sekecamatan Slemadak Barat dan Slemadak Timur dan ratusan petani dan keramat subak Sekecamatan Slemadak Barat. Penyerahan bantuan Made Urip tersebut terbagi untuk 4 kelompok UPO atau unit pengelolaan pupuk organik sebesar 700 juta. Di mana masing-masing kelompok memperoleh bantuan sebanyak 175 juta. Selain itu juga diserahkan bantuan 30 ekor babi senilai 60 juta untuk kelompok suku 4 desa Belimbing Pupuan Tabanan, serta bantuan pakan dan bibit sebesar 120 juta untuk 3 kelompok ternak. Made Urip juga menyalurkan bantuan berupa 16 unit power thresher senilai 288 juta, bantuan 2 unit combine senilai 60 juta, dan 4 unit concealer senilai 72 juta. Di samping itu juga diberikan bantuan sebanyak 8.895 bibit buah di Kabupaten Tabanan. Menurut Ketua Kelompok UPO Banteng Sembrani, I Ketut Sukabrata, bantuan yang digelontorkan oleh Made Urip sudah terbukti konsisten dan secara terus-menerus membantu kelompok tani di Kabupaten Tabanan. Salah satunya bantuan berupa program UPO sangat bermanfaat bagi petani karena dapat membantu melestarikan sapi Bali dan pupuk yang dihasilkan sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanaman seperti tanaman padi, kopi, dan kakao. Ke depan itu Bapak Made Urip selalu artinya memberikan program-program kepada petani yang lain. Itu walaupun kami dari kelompok UPO sudah dapat bantuan sehingga nanti teman-teman kita yang berkelompok nanti juga dibina dan diberikan sebuah bantuan. Hal senada disampaikan Ketua KTT Suku 4 Inyuman Suryanto yang sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas bantuan bibit babi yang diberikan Made Urip. Apalagi selama ini hanya Made Urip yang sangat getol untuk turun ke bawah memberikan bantuan bagi para petani. Dan juga mewakili aspirasi anggota kelompok mengucapkan terima kasih kepada Bapak Made Urip karena beliau sangat getol sekali membantu kami selaku masyarakat di akar rumput, artinya untuk kesejahteraan daripada anggota kami. Kebetulan kami di tahun 2017 ini menerima bantuan bibit babi yang jumlahnya 25 ekor, itu adalah dari bantuan aspirasi. Ditambahkan Ketua Kelompok Sri Bayu Murti, Imade Widiasa yang mengakui pihaknya sangat berterima kasih atas bantuan program pertanian dan peternakan yang selama ini diperjuangkan Made Urip. Para petani dan keramat subak akan terus mendukung Made Urip ke depannya untuk dapat memperjuangkan nasib petani sehingga kesejahteraan para petani dapat terus meningkat. Nah, kami selaku petani mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau dan kami berharap juga perjuangan beliau itu bisa kami dukung gitu ya. Nah, kami sebagai rakyat hanya bisa berdoa, berharap beliau agar bisa maju lagi gitu ya dan bisa memperjuangkan nasib kami sehingga kami sebagai petani menjadi lebih sejahtera. Selaku wakil rakyat di DPR RI, Made Urip menegaskan sangat banyak program yang dapat diakses. Salah satunya alat mesin pertanian atau Alsintan, baik berupa traktor, pompa air maupun power thresher untuk meningkatkan produktivitas petani. Para petani maupun keramat dapat mengajukan bantuan pertanian dengan proposal lewat e-program yang usulannya konkret dan mekanisme harus benar. Karena itu petani tidak boleh membuat kelompok fiktif tapi harus jelas. Apalagi bantuan yang akan diaudit oleh BPK dan harus dipertanggungjawabkan. Menurut Banggar MPR RI ini, untuk menjaga produktivitas pertanian di Bali juga perlu dibuat perwilayahan. Untuk itu produktivitas pertanian tertentu di suatu daerah yang harus ditata betul agar tidak disamakan dengan daerah lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tim Liputan Bali TV.